يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لقوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Di siang ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, memenuhi panggilannya, melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang ini khatib akan menyampaikan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kullal jahbariyyin." Dalam satu hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai 6 perbuatan. Allah murka, Allah benci terhadap 6 perbuatan. Yang pertama adalah kata Rasulullah, kullal jahbariyyin, setiap perbuatan kesombongan. Itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan seperti apa yang kemudian Rasulullah maksud? Di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwasanya al-kibru, sombong itu adalah qaulul haqqi, menolak sebuah kebenaran, wa ghamtun nasi, dan kemudian meremehkan orang lain. Di saat sebuah kebenaran itu datang kepada kita, sudah jelas dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, maka wajib bagi kita untuk menerima sebuah kebenaran tersebut. Maka di saat kemudian kita menolak kebenaran itu, kita sudah termasuk orang-orang yang tidak disukai oleh Allah, kita tergolong orang-orang yang sombong. Yang kedua adalah wa'udun nas, meremehkan orang yang mungkin lebih rendah dari kita secara ekonomi, lebih rendah dari kita secara jabatan dan lain sebagainya. Kemudian kita anggap remeh orang tersebut, merasa kita lebih tinggi darinya, maka itu merupakan sebuah kesombongan, yang itu adalah merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan, la yadkhulul jannata
man fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Tidak pernah akan masuk surga orang yang dalam dirinya masih ada sifat kesombongan. Begitu pula perbuatan ibadah kita, apabila dalam diri kita masih ada sifat sombong, jangan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bila ditolak oleh para malaikat. Sehingga apabila kita ingin ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah, maka betul-betul harus bersih hati kita dari sifat kesombongan. Itu yang pertama, yang sifat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah awadin. Adalah sifat kasar, baik itu kasar dalam perbuatan, kasar dalam ucapan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan perbuatan kasar sedikit pun, baik itu secara perkataan maupun perbuatan. Dalam keterangan lain disebutkan bahwasanya Allaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut dan Allah senang dengan kelembutan. Maka dari itu Rasulullah dipenuhi dengan sifat lemah lembut, kasih sayang kepada sesama. Ruhama ubainahum, Rasulullah kasih sayang kepada umat, khususnya orang-orang yang beriman. Bahkan kepada orang yang tidak beriman pun Rasulullah tetap ada sifat kasih sayang kepada mereka. Sehingga dengan kelembutan itulah kemudian bisa meluluhkan hati yang keras. Bahkan orang yang mengusir Rasulullah pun kemudian pada akhirnya masuk Islam karena sifat kelembutan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah sahhabun bil aswaq. Orang yang selalu berteriak-teriak seperti orang yang di pasar, berteriak-teriak tentang sebuah ketidakadilan. Kadang dirinya adalah pelaku ketidakadilan tersebut. Teriak-teriak tentang sebuah ketidakbenaran, kadang dirinya adalah pelaku ketidakbenaran tersebut. Bahkan kemudian Rasulullah SAW dalam hadis lain menyebutkan, ya Aisyah, wahai Aisyah, asantun nasi adzaban yaumal qiyamah. Paling pedihnya siksa di hari kiamat, kata Rasulullah, man wada'ahun nas, adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia min itqa'i fahsyihi, karena takut kejelekannya, karena kejelekan perbuatannya sehingga orang jauh darinya, maka orang tersebut akan menerima siksa dan pedih di hari kiamat nanti. Maka itulah kemudian oleh Rasul disebutkan itu bagaikan ruhabun bil aswaq, atau orang-orang yang berteriak dengan ketidakbenaran, berteriak-teriak dengan perbuatan keji dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah jifanun bil lail wa himarun bin nahar. Malamnya seperti bangkai, siangnya seperti keledai, kata Rasulullah. Artinya malam-malamnya hilang begitu saja, dibuat hanya begadang yang tidak bermanfaat, atau maupun digunakan hanya untuk tidur semalam suntuk, tanpa kita kemudian bangun di tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian dari sifat hamba Allah yang disebut dalam Al-Qur'an ibadur rahman adalah alladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, adalah orang-orang yang menghidupkan malamnya bersujud dan berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita malam-malam kita hilang begitu saja sia-sia dengan tidur semalam suntuk, itu oleh Rasulullah dikiaskan bagaikan jifan bil lail, bangkai malam. Wa himarun bin nahar, dan kemudian bagaikan keledai di siang hari, tidak semangat untuk bekerja, malas-malasan untuk bekerja, atau bahkan kemudian hari-harinya hanya digunakan untuk mencari makan saja, untuk memenuhi perut saja. Maka kata Rasulullah itu dikiaskan bagaikan himarun bin nahar, keledai siang, tidak digunakan waktunya untuk kemudian meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya hanya digunakan untuk berfoya-foya dan lain sebagainya. Maka disebut oleh Rasulullah bagaikan keledai siang. Maka mudah-mudahan waktu yang Allah berikan, malam yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk sebaik-baiknya, menghidupkan malam dengan kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum mampu sepenuh malam kita gunakan ibadah, paling tidak sepertiga pertama, sepertiga kedua, atau bahkan sepertiga ketiga kita gunakan untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bagian dari tanda-tanda hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kata Rasulullah, orang yang dibenci oleh Allah
alimun bid dunya wa jahilun bil akhirah. Orang yang pintar dengan ilmu dunia tapi bodoh dengan ilmu akhirat. Artinya mungkin kita hanya pintar berdagang, pintar berbisnis, tapi tidak tahu cara ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita tahu tentang ilmu-ilmu dunia saja, tapi kita tidak tahu tentang ilmu-ilmu agama. Sehingga keduanya harus kita bisa mengetahuinya. Kalau bisa kita harus alimun bid dunya wa alimun bil akhirah. Jangan sampai kemudian jahilun fid dunya wa jahilun bil akhirah. Bodoh secara ilmu dunia dan juga bodoh secara ilmu akhirat. Maka dari itu dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia maka harus dengan ilmu, ilmu perdagangan, ilmu bisnis, ilmu perekonomian dan lain sebagainya harus kita tahu ilmunya. Tapi juga man arada al akhirah, barang siapa yang menginginkan kehidupan bahagia selamat di akhirat fa alaihi bil ilmi, maka baginya juga harus ilmunya tahu tentang ibadah yang benar, ibadah yang sah, mengabdi kepada Allah yang benar seperti apa, harus dua-duanya kita mengetahuinya. Sehingga dalam Al-Quran Allah menyebutkan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka hanya tahu tentang ilmu yang nampak dalam kehidupan dunia, wa hum 'anil akhirati ghafilun, dan mereka lupa tentang kehidupan akhirat. Karena sungguhnya kata Sayyidina Ali dalam satu riwayat disebutkan dunia itu pergi membelakangi kita, sedangkan akhir itu datang dengan kemudian menghadap kepada kita. Maka dari itu dua-duanya waman arada rumah, kata Rasulullah alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia maka baginya juga harus dengan ilmu pengetahuan, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat juga harus dengan ilmu pengetahuan. Maka mudah-mudahan kita bisa keluar dari 6 sifat yang Allah tidak sukai, yang Allah benci, sehingga kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim. Afdhalus salati wat taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat bi rahmatika ya wahibal 'atiyat. Allahumma adfa 'anna al bala' wal wala' wal waba' wal amrad wa ta'un ma la yakshifuha ghayruk. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasruhu
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه